Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Intan, wali kelas 5 SD Negeri Karangasem 2, Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi setelah pembelajaran hari ini, anak-anak akan mampu mengetahui dan menyebutkan apa sih macam-macam kegiatan ekonomi itu. Kemudian anak-anak juga akan mampu menyebutkan pengaruhnya terhadap kehidupan di masyarakat. Kegiatan ekonomi sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dan ketiga kegiatan ini saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, jadi tidak bisa dilepaskan antara satu dan yang lainnya. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut dilakukan untuk apa? Yaitu untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Jadi tujuan dari kegiatan ekonomi adalah untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Yaitu yang seperti apa? Yaitu masyarakat yang kebutuhannya terpenuhi, kemudian hidupnya layak, mampu mengembangkan diri. Kebutuhan apa saja? Kebutuhan material, spiritual, dan juga sosial. Baik kebutuhan kesehatan, ekonomi, maupun kualitas hidupnya. Semuanya bisa baik dan terpenuhi. Itulah taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kemudian ketiga kegiatan ekonomi tersebut, intinya kegiatan ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan proses berkembangnya perekonomian yang meliputi produksi, distribusi, maupun konsumsi di suatu wilayah. Kalau pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah itu nggak merata, jadi sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah tersebut. Misalkan di wilayah A, itu kegiatan ekonominya berlangsung baik produksi, distribusi, maupun konsumsinya itu baik, maka pertumbuhan ekonominya juga akan berlangsung baik. Jadi, taraf hidup masyarakatnya juga baik, masyarakatnya lebih sejahtera. Berbeda dengan di wilayah B, yang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsinya kurang baik. Misalkan tidak ada kegiatan produksi di wilayah tersebut, nggak ada produsen apapun di wilayah tersebut, otomatis pertumbuhan ekonominya juga kurang baik, banyak pengangguran, kemudian banyak yang memilih kerja di luar kota, seperti itu ya anak-anak ya. Akibatnya apa? Tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga kurang baik. Dan hal tersebut menyebabkan ketimpangan atau kesenjangan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi sendiri tadi terdiri dari 3 hal, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan bahas mulai dari produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Gitu ya anak-anak ya. Jadi, misalkan contoh produksi itu adalah produksi, kalau di gambar ini produksi roti, ya kan? Jadi yang jadi produsen adalah siapa? Pabrik roti. Kemudian ada produksi sayur-sayuran, petani sayur-sayuran yang sebagai produsen, maupun peternak. Nah, itu sebagai produsen. Memproduksi apa? Sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian ada produsen pakaian, sepatu, makanan, dan lain-lain. Dan kegiatan produksi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya yang pertama, sangat berpengaruh terhadap pemilik sumber dayanya, pemilik sumber daya jasanya misalnya, yaitu pekerja-pekerjanya. Ya kan? Kalau di situ ada banyak tempat-tempat produksi, otomatis lebih sedikit pula masyarakat yang menjadi pengangguran karena lahan pekerjaannya banyak. Jadi sedikit masyarakat yang jadi pengangguran, bahkan mungkin nggak ada. Selain itu juga berpengaruh juga kegiatan produksi ini berpengaruh terhadap produsen yang lainnya. Maksudnya adalah dalam melakukan kegiatan produksi ini pasti diperlukan bahan-bahan. Ada untuk membuat roti ya, misalnya ada tepung, gula, maupun telur.
Jadi kegiatan produksi ini sangat berpengaruh terhadap produsen tepung, produsen gula, maupun produsen telur. Nah, juga selain itu berpengaruh terhadap siapa lagi? Terhadap produsen rotinya, pasti dia akan mendapatkan untung kan? Nah, di situ pengaruhnya. Oke anak-anak, yang kedua yaitu distribusi. Distribusi di sini merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi sendiri bukan hanya kayak kurir mengantarkan barang, bukan hanya seperti itu ya anak-anak ya. Tapi sangat luas. Misalkan petani sayur, agar sayurnya sampai ke tangan konsumen, apa yang sudah dia lewati? Yaitu pertama dari petani sayur ke pasar diantar kurir kan. Lah, kurir tersebut sebagai apa? Sebagai distributor. Kemudian pedagang di pasar itu kan juga dia menyalurkan barang dari produsennya tadi, dari petani sayurnya tadi ke ibu-ibu yang belanja di pasar, yaitu sebagai konsumennya. Jadi kan pedagang sayur di pasar itu juga berperan sebagai distributor. Itu juga kegiatan distribusi anak-anak. Contoh lagi, anak-anak pasti pernah belanja di supermarket ataupun minimarket. Di sana ada banyak sekali barang-barang yang didapatkan dari agen-agen besar, dari produsen-produsen besar, kemudian disalurkan ke minimarket atau supermarket tersebut, kemudian baru sampai ke tangan kalian, yaitu sebagai konsumen. Nah, berarti di supermarket atau minimarket tersebut juga merupakan distributor. Kegiatannya itu, yang mereka menjual barang itu merupakan kegiatan distribusi juga anak-anak. Itu ya anak-anak ya. Jadi kegiatan distribusi itu bukan hanya sempit kayak menyalurkan barang dari petani ke pasar. Nah, nggak cuma seperti itu ya. Oh ya, ada lagi distribusi langsung. Misalnya kalian belanja online kan, pesan ini nanti akan diantarkan melalui jasa pengiriman. Itu juga kegiatan distribusi. Itu ya anak-anak. Lanjut, yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jadi, dari kegiatan konsumsi ini bukan cuma menghabiskan barang berupa makanan ya. Misalkan kamu pakai baju, kamu beli baju, kamu pakai, itu juga termasuk kegiatan mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ya. Bukan berarti konsumsi itu harus kamu makan ya anak-anak ya. Kok bisa gitu? Bukan menghabiskan atau mengurangi. Iya, menghabiskan atau mengurangi nilai guna. Kalau kamu pakai baju, kamu beli baju, kamu pakai, 2 bulan kemudian baju tersebut pasti nilai gunanya sudah mulai menurun, atau semakin lama sudah mulai menurun nilai gunanya, bajunya semakin sempit, mungkin ada jahitan-jahitan yang mulai longgar, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian misalkan kamu beli buku ya kan, buku tulis, sudah kamu tulisin mau kamu jual lagi kan juga nggak bisa kan, nilai gunanya sudah menurun gitu ya anak-anak ya. Jadi mengkonsumsi di sini, kegiatan konsumsi di sini tidak hanya terbatas di penggunaan atau mengkonsumsi makanan aja, tapi barang-barang yang lainnya juga yang kita pakai. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan bahas apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dan kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera, yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga baik kebutuhan kesehatan, ekonomi, maupun kualitas hidup di masyarakat. Dan kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Itu ya anak-anak ya. Oke, ini dia tugas untuk hari ini. Silahkan anak-anak kerjakan tugas berikut dengan seksama, dengan teliti. Kalau anak-anak menyimak materinya pasti bisa kerjakan.
Oke, silahkan tulis dulu soalnya. Silahkan kamu kerjakan di HVS atau di kertas folio ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Kelas 5 istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.